Jika dari korban selingkuh menjadi pelaku selingkuh adalah hal yang biasa, mungkinkah ini juga yang dialami Inara Rusli? Luka hati yang belum pulih, Inara dituduh sebagai pelakor, padahal dulu ia korban pelakor. Bagaimana ujung cerita dari asmara Inara dengan suami Mawa? Mengapa Inara yang dulu antipati diselingkuhi, kini pasrah bila harus menjadi istri kedua? Inara bahkan harus bersiap menghadapi Virgon yang konon akan mengambil anak-anak dari pengasuhan Inara. Kisah Dena Devanka yang pernah diselingkuhi dan kemudian diduga menjadi selingkuhan menjadi cerita yang mirip pada Inara Rusli. Masih ingat di benak kita bagaimana rumah tangganya dengan Virgon hancur berantakan lantaran Inara mengadu pada netizen telah diselingkuhi Virgon. Lewat tangannya sendiri, Inara membongkar perselingkuhan sang suami dan membeberkannya kepada publik pada tahun 2023 lalu. Tak hanya sampai di situ, Inara juga melaporkan ayah dari anak-anaknya ini dengan pasal perzinahan. Air mata Inara, kepedihan sebagai istri sah yang diabaikan suami, sukses menarik simpati publik. Inara yang semula tidak tersorot berubah menjadi selebgram yang dinantikan kelanjutan kisah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini saya klarifikasi dan perminta maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya menandatangani bawah ini, Inara Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan perminta maaf saya kepada saudari Atendi Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Manis Tarla terkait atas nama saudari Atendi Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari Kantor Hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgon. Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Benar atau tidak? Baru kemungkinannya. Berarti kita sama-sama buktikan aja. Saya dari pagi tadi sampai sore ini ya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara di hadapan hukum. Saya mencoba untuk kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang udah ada dari pagi sampai sore ini. Dan juga terima kasih dari dampingin sama kuasa hukum saya, Mas Kus dan Mas Andi. Saya banyak malah. Oh ya, tiap kali saya datang ke situ, pembantu selalu ngomong, anak itu agak, kalau berdua sama saya ngobrol agak dijauhin. Ya, pembantu saya bilang, kenapa sih kalian kayak gini? Oh, maaf ya, soalnya sama ibu nggak boleh, takut di. Sakit nggak? Kalau kalian kayak gitu gimana? Andainya Virgon mau aja sedikit peduli dalam artian kayak dilihat nggak bagus gitu. Kamu jangan kayak gini. Ini orang tua saya, itu nggak akan kebablasan kayak begitu. Ini kan dia kan 8 tahun tuh dukung semua jadi bom. Dari awal pernikahan. Jadi bom kan? Di balik sakit hatinya pada sang suami, Inara mendapatkan simpati hingga membuatnya melambung dan mendapatkan panggung. Tawaran pekerjaan di dunia entertainment mulai dari bintang tamu, film hingga beragam kerjasama endorse didapatkannya oleh Inara usai tersakiti hatinya. Inara benar-benar menggeruk banyak pundi-pundi. Dalam sekejap, kehidupan wanita yang sebelumnya hancur lantaran dikhianati ini langsung berubah menjadi wanita energik, percaya diri, bekerja keras, dan kaya raya. Alhamdulillah tadi happy banget karena kan kita banyak gerak ya, jadi lebih fit, badan tuh jadi lebih
bebas berekspresi karena sekian lama kan dari kemarin aku stripping terus kan, jadi nggak ada kesempatan untuk olahraga. Dan alhamdulillah hari ini di perdana pedal, terus dapat juga, nggak terlalu pesimis ya awal-awal walaupun raketnya agak bolong. Tak hanya itu, Inara juga banyak didekati oleh para kaum Adam. Salah satunya sosok Ustadz yang memandunya saat dirinya pergi umroh ke Tanah Suci. Potret kedekatan mereka membuat publik bersemangat menjodohkan mereka. Panggilnya ayah, aduh repot. Spontan aja, makanya aku juga bingung gitu kan. Maksudnya, padahal sehari-hari juga kadang-kadang ke tempat dedinya gitu. Maksudnya nggak kurang lah main sama dedinya. Tapi sama Ustadz Hendra sama Ustadz Amir nih kok cepet banget akrabnya, ngebondingnya tuh cepet banget. Bahkan mereka sampai manggil ayah. Jadi kayak Masya Allah ya, berarti Ustadz ini memang benar-benar tulus. Karena anak kecil itu kan hatinya masih pure, masih suci, dan mereka bisa mengenali, bisa paham dan tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak. Minta gendong mulu. Ustadznya Masya Allah, tabarakallah. Untung Ustadznya juga bisa ngomong gitu, anak-anaknya jadinya apa ya, aman lah, nyaman sama mereka. Impian aku juga gitu, kayak pengen bisa merasakan apa ya, akad insya Allah ya gitu di Masjidil Nabawi gitu. Mudah-mudahan, amin. Karena memang aku juga masih muda, pastilah mau punya pasangan. Tujuannya kan supaya apa ya, supaya ada imam lah. Masih perkenalan aja, makanya ada beberapa kandidat, jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan ada yang srek gitu. Namun jalan kehidupan seseorang siapa yang tahu? Inara kini justru terjebak dalam kisah cinta yang begitu pelik. Mantan istri Virgon ini justru terpincut asmara seorang pria yang ternyata masih berstatus sebagai suami orang. Adalah Insanul Fahmi, sosok pria yang dikenalnya di majelis pengajian yang sama. Sebelumnya kedekatan mereka hampir tak terendus oleh publik. Hingga pada suatu hari, sebuah video CCTV yang mempertontonkan adegan dewasa Inara dan Insan beredar di kalangan mereka. Itu rumahnya Virgon. Itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up, ya terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Nah kayak kalian aja, kalian cerai, kalian kasih, ini umum ya. Kalian kasih tuh rumah di tempat Inara, lu pergi deh lu. Cuman bawa baju doang sama dompet sama celana pendek sama sepatu, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang main masuk aja ke situ, anak lu di situ, itu rumahnya siapa kok? Katanya punya duit. Di luar dong yang main ya kan? Bagaikan petir di siang bolong, publik dibuat terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang pernah sakit hati lantaran diselingkuhi, kini justru menjadi selingkuhan. Publik yang kecewa sontak memborbardir Inara dan juga Insanul Fahmi dengan ragam tudingan miring. Dan setelah menjadi bulan-bulanan publik, Inara akhirnya muncul dan meminta maaf. Mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan, dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka.
mempertahankan nama baiknya, Inara mengaku tak tahu jika Insan telah memiliki istri. Inara bahkan mengaku kecewa hingga melaporkan Insan ke pihak kepolisian. Namun hanya selang berapa lama Inara mencabut kembali laporannya. Dengan percaya diri, alasan Inara mencabut laporannya sebagai bentuk wanita yang taat pada suaminya. Sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tadi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Inara Rusli akhirnya mengakui telah menikah dengan Insanul Fahmi. Ini juga menegaskan bahwa dirinya telah rela dipoligami dan menjadi yang kedua. Namun keputusan Inara ini bukan tanpa konsekuensi. Selain citra Inara jadi terjun bebas dan sepi job, Mawa, istri pertama Insan, juga melaporkannya atas pasal perzinahan. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka di Jakarta. Saya Insanul Fahmi melalui pernyataan ini ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Terjerat dalam cinta segitiga, Inara Rusli memilih bertahan. Dengan dalih sebagai istri yang taat suami, Inara rela jadi yang kedua hingga bayang-bayang jeruji penjara. Dan ternyata tidak sampai di situ saja. Puncak dari rentetan kejadian ini, Inara Rusli juga terancam kehilangan hak asuh anak-anaknya. Entah sebagai balas dendam atau penyelamatan kepada anak-anak, Virgon nampaknya tak tinggal diam untuk berpikir memanfaatkan momentum ini. Demi menjaga kesehatan mental para buah hati, Virgon gerak cepat merebut buah hatinya dari tangan Inara. Ayo cobain. Coba. Alhamdulillah dari kasus yang sebelumnya aku bersama mantan suami, anak aku terutama Starla karena dia udah lebih dewasa ya, lebih bisa bersikap bijak gitu menanggapi segala sesuatu. Dia paham bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah berlalu. Yang penting kita sebagai manusia bertaubat nasuha dengan sebaik-baik taubat, dan dia juga paham bahwa orang tuanya ini keduanya adalah manusia yang bisa hilaf, bisa salah. Begitupun juga dia sebagai anak bisa salah terhadap orang tuanya. Jadi ya itu adalah salah satu anugerah dari Allah sih, diberikan anak-anak yang soleh, soleha, yang bijaksana itu menanggapi realita kehidupan.